Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita mempelajari beberapa ayat atau kumpulan ayat-ayat penting untuk segera diketahui dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu mulai dari ayat 46 terutama sampai dengan ayat 49 ya. Nah, jadi kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Setelah sebelumnya sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Allah menceritakan bahwa nanti pada hari yang telah ditentukan oleh Allah, ya, semua manusia akan dihadapkan. Allah menyatakan wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dihadapkan kepada Tuhanmu Muhammad saffan, dalam barisan. Laqad ji'tumuna, sungguh benar-benar kalian semua akan datang kepada kami, kama khalaqnakum, sebagaimana kami dulu telah menciptakan kalian. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak membawa apa-apa ke dunia ini, ya. Tidak berpakaian sama sekali, tidak bawa apa-apa. Nanti datang kepada Allah pun seperti itu. Datang kepada kami kama khalaqnakum. Kalian akan datang kepada kami sebagaimana kalian dulu kami ciptakan. Awwala marrah, pada pertama kalinya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, akan tetapi kalian, hei orang-orang Mekah pada waktu itu, menyangka allan naj'ala, bahwa kami tidak akan menjadikan atau mewujudkan lakum kepada kalian mau'idan, tempat atau waktu yang dijanjikan ini. Dulu kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Nah sekarang kata Allah, kalian baru percaya kan bahwa padang mahsyar itu ada, bahwa akhirat itu ada, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Nah, kemudian yang terjadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, setelah manusia dikumpulkan dalam satu barisan, ya, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, ya, oleh beberapa pakar tafsir, di antaranya yang saya ambil salah satu saja dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan bahwa nanti manusia akan berdiri di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari di mana akan berdiri malaikat Jibril dan para malaikat dalam barisan, mereka manusia dan para malaikat tidak berbicara. Mereka tidak berbicara illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang Allah memberi izin kepadanya untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan ketika mereka berbicara, mereka pasti berbicara dengan benar. Mereka akan berkata jujur nanti sana, karena gak bisa berbohong lagi. Kalau di dunia ini kita masih bisa berbohong. Ya, di akhirat nanti manusia tidak bisa lagi berbohong. Dia akan bicara apa adanya. Waqala shawaba, dan dia akan berbicara dengan benar. Artinya mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Nah, itu satu. Juga pada ayat yang kita sering dengar dalam surat Al-Fajr, ya,
Wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan pasti datanglah Tuhanmu wahai Muhammad di padang mahsyar bersama malaikat dalam barisan-barisan. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Belakangnya bunyinya waji ayauma idzim bi jahannam, dan pasti didatangkanlah, ya, waji'a, dan pasti didatangkanlah yauma idzin pada hari itu bi jahannam, neraka jahannam. Kalau sudah baris ketika di padang mahsyar, Allah tunjukkan ini loh neraka yang kalian dulu tidak percaya, dia akan diperlihatkan nanti neraka. Semua manusia takut melihat neraka. Didatangkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya yang ketiga ya, banyak lagi ada seperti itu. Terus Allah berfirman, yang terjadi berikutnya setelah dikumpulkan di padang mahsyar adalah sebagaimana tersebut di ayat ke-49 yang pada pagi hari ini kita pelajari bersama, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ini ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, nomor ayat 49. Allah menjelaskan pada ayat ini apa yang akan terjadi nanti setelah manusia dikumpulkan menghadap kepadanya. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang bernyawa. Ya, hewan-hewan pun dikumpulkan nanti di sana. Terus Allah bercerita, wa wudi'a, dan pastilah diletakkan wudi'a. Ya, ini kan bentuknya bentuk fi'il madhi majhul, yang maklumnya fi'il madhi maklumnya wado'a. Wado'a itu meletakkan. Wado'a. Fi'il madhi itu kebanyakannya fathah semuanya. Kataba, fa'ala, ya, wado'a, apalagi kalama, apalagi. Nah, itu bunyinya a gitu. Nah kalau dibentuk menjadi bentuk pasifnya, dari kata wado'a menjadi wudi'a. Dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Bentuk fi'il madhi adalah di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum huruf terakhir. Karena semua kata dalam bahasa Arab itu terjadi 3 huruf asalnya. Kalau kemudian berubah menjadi beberapa huruf, menjadi 5 huruf atau menjadi 4 huruf atau 6 huruf, ya, itu tasrif, karena mengalami tasrif, mengalami perubahan, ya. Nah, kembali ke sini. Wa wudi'a, dan pasti diletakkan. Ini fi'il madhi tapi belum terjadi. Peristiwa ini belum terjadi tapi Allah menggunakan fi'il madhi di sini. Itu para ulama ahli bahasa menerangkan bahwa kalau digunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, untuk sesuatu yang belum terjadi, itu mengandung arti kepastian. Jadi ini bukan cerita mati kalau kata orang Irian, kata orang Papua itu, cerita bohong, mereka bilang cerita mati. Wa wudi'a, dan pastilah diletakkan al-kitabu, kitab itu, buku itu, fatara, lalu kamu melihat, lalu engkau Muhammad melihat al-mujrimina, orang-orang yang berdosa itu, musyfikina, mereka menjadi orang-orang yang takut, ketakutan,
mimma dari apa yang, terhadap apa yang, fihi di dalamnya, di dalam kitab itu. Ya, dan pastilah diletakkan buku itu maksudnya buku catatan amal kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, setiap hari kita berbicara, setiap hari kita berbuat. Yang kita bicarakan dan yang kita perbuat itu ditulis oleh malaikat loh, yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita berbicara untuk berzikir, malaikat sebelah kanan yang kerja. Zikir nih, diam. Dia ngomong, zikir. Kalau kita ngobrol, nah yang sebelah kiri siap-siap. Ini ngobrolin apa ini? Ngobrol yang mengandung kebaikan, kanan yang kerja, malaikat sebelah kanan. Ngomongin orang, nah yang di kiri yang tulis. Wah, ini ngomongin Pak Sugeng ini. Misalnya gitu. Malaikat sebelah kiri yang tulis. Gitu. Jadi yang kita omongkan ditulis. Demikian juga yang kita lakukan. Yang kita perbuat itu ditulis oleh malaikat, direkam, pakai video mungkin. Lebih daripada video. Video itu masih bisa dipalsukan. Nanti kita di sana ditayangkan, Pak, di hadapan semua manusia kelakuan kita. Apa enggak malu kita nanti, Pak? Diputar video kita di depan orang seluruh makhluk ini. Satu persatu, one by one, menghadap kepada Allah itu. Masya Allah, itu saat yang sangat mengerikan. Maka nanti di dalam ayat Al-Quran disebut ya, wa wudi'a, dan pasti diletakkanlah alkitabu, buku catatan amalan manusia itu, fataro, maka engkau Muhammad akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa itu, musyfikina, mereka orang-orang yang takut, mimma dari apa yang fihi di dalam buku itu. Jadi buku itu nanti diberikan oleh malaikat atas perintah Allah. Kita berdiri di padang mahsyar, itu diberi rapot satu-satu. Ada yang diberi depannya dengan hormat, ini buku catatan amu, terimalah. Itu yang dalam surat Al-Quran yang kita ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah mempelajari di hari Jumat. Nah, Jumat yang akan datang kita hafalan lagi, Bu. Nah, karena saya tidak kemana-mana ya. Seperti ibu-ibu baca dalam, atau bapak-bapak baca dalam surat yang pas di sini itu surat Al-Insyikok. Nah ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit itu sudah pecah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan apabila langit telah mengizinkan, telah mengiyakan, telah mematuhi, mengiyakan li rabbiha, kepada perintah Tuhannya untuk pecah, wa huqqat, dan langit pecah itu dibenarkan oleh Allah. Kalau sekarang langit belum pecah, masih utuh. Ya. Wa idzal ardu muddat, wa idza, dan apabila al ardu, bumi ini, muddat, sudah dipanjangkan. Jadi bumi itu dipanjangkan, ini ditarik gini. Nah kalau ditanjangkan kan pecah-pecah itu, retak-retak itu. Terus bukan hanya dipanjangkan, wa alqad, dan bumi nanti akan melemparkan, ma fiha, apa saja yang ada padanya. Jadi apa saja yang ada di atas bumi ini dilemparkan ke langit oleh bumi. Makanya manusia pun akan dilemparkan. Di dalam surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Hari kiamat adalah yauma, suatu hari yang yakunul yauma yakunul, astagfirullah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu. Betul enggak yauma yakunun nas? Kal farasil mabthuts. Hari kiamat adalah yauma, hari yang yakunu, akan menjadilah an-nasu, manusia ini, manusia itu wahai Muhammad,
kal faros, seperti anai-anai, seperti laron, al mabthus, yang dihamburkan, yang bertebaran. Laron itu kan kalau muncul waktunya laron ini kan bertebangan itu. Nanti manusia kayak begitu. Kenapa? Karena ini wa alqat ma fiha, dan bumi nanti akan melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, apa yang ada padanya. Yang ada di atas bumi dilemparkan, yang ada di perut bumi pun dikeluarkan. Isi perut bumi itu, jenazah-jenazah manusia itu dikeluarkan semuanya. Ya. Wa takhallat, dan kosonglah bumi dan sepilah bumi. Takhallat itu dari kata khalla yakhil, sepi. Dari kata khallat ini terbentuk kata khalwah. Khalwah itu bersepi-sepi, bersendiri. Laki-laki dilarang bersendiri dengan perempuan yang bukan mahram. Itu aturan Islam. Jadi kalau kita dengan orang yang bukan mahram kita tidak boleh bersendiri, berduaan aja. Ya, itu dilarang. Nah, ini nanti bumi ini akan sepi, nggak ada lagi orang ngomong, televisi nggak ada, orang main HP nggak ada lagi, sudah mati semua kok. HP-nya juga mati, listrik semua mati, PLN, pembangkit listrik semua hancur lebur, mati semua. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit mengizinkan, mematuhi, ya, li rabbiha, mentaati li rabbiha, kepada Tuhannya, untuk mengosongkan bumi, menyepikan bumi, wa huqqat, dan itu dibenarkan. Ya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, orang yang sedang berusaha, atau bekerja, ila rabbika, engkau orang yang menuju kepada Tuhanmu. Sekarang kamu manusia sedang berusaha, ada yang berusaha baik, ada yang berusaha buruk. Sedang bekerja, ada pekerjaan baik, ada pekerjaan buruk. Semuanya itu menuju kepada Allah Tuhanmu. Kalian sedang berusaha, kadahan, dengan sesuatu usaha, yang baik maupun yang buruk, usaha baik maupun usaha buruk, semuanya itu akan menuju kepada Tuhanmu. Famulakihi, maka kamu adalah mulaki, orang yang pasti menemui dia menemui Allah Tuhanmu. Nah, ini di saat kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, berbaris di padang mahsyar, sudah dipimpin oleh komandan upacaranya masing-masing, oleh para nabinya masing-masing, ya. Lalu malaikat datang, berbaris juga. Allah yang terakhir datang. Nah, setelah Allah datang, kemudian terjadilah persidangan. Ya. Jadi di sana nanti manusia akan menemui Allah Tuhannya yang selama ini tidak pernah dia lihat, akan datang, akan melihat, tapi Allah tidak menampakkan wujudnya, ya, belum menampakkan wujud aslinya. Dikatakan dalam An-Naba itu kan, wajah rabbuka wal malaku soffan, semua itu belum wujud aslinya. Ya, nah Allah kan bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun yang dia mau. Nur. Apa ayatnya itu? Allahu nurus samawati wal ard, itu ya Pak Amir? Ya. Allah itu nurus samawati wal ard, adalah cahaya langit dan bumi. Begitu loh. Kalau enggak salah ayatnya gitu ya Pak Amir ya. Allahu nurus samawati wal ard, benar ya? Ya. Saya enggak hafal tapi tahu. Ada orang baca Quran salah saya tahu walaupun saya enggak hafal, ya. Jadi saudara sekalian, Allah nanti akan datang dan manusia akan melihat, akan menemui Allah. Lalu yang terjadi setelah Allah datang, dibagi-bagi kitab catatan amalan manusia, rapot kita dibagi-bagi. Yang kata Allah,
ada yang diberi kitab catatannya, bukunya di tangan kanannya, itulah ashabul yamin. Dalam surah Al-Waqiah disebut ashabul yamin. Dan ada yang akan diberi di tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, itu yang disebut ashabus shimal, golongan kiri, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, fa amma maka adapun man orang yang utiya dia diberi kitabahu kitab catatan amal perbuatannya, rapotnya, biyaminihi di tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa yuhasabu maka dia akan dihisab, akan dihitung amalannya, hisaban yasiron dengan perhitungan yang mudah. Kalau orangnya diberi kitab catatan amal perbuatan tangan kanannya, mudah-mudahan kita semua diberikan di situ, di tangan kanan kita gitu. Nah, jangan ada di antara kita yang diberi kitabnya di tangan kirinya, jangan sampai. Begitu ada tangan kanan kita diberikan rapot kita, itu tanda kita akan masuk surga sudah itu. Makanya pemeriksaannya mudah. Oh, ini si Sugeng ini, oh ini Wahiduddin ini, oh ini Mustar ini, oh ini Amir Mahmud ini. Tapi bukan Amir Mahmud yang ketua Golkar yang dulu itu, bukan ya. Amir Mahmud lain lagi ini ya. Apa namanya? Oh ini siapa lagi disebut namanya itu satu persatu, masing-masing orang. Ini orang ini selama hidupnya rajin ke masjid, rajin ngaji ini. Dia jarang mendolimi orang, nggak pernah berani. Malaikat nih taruh sana, belah kanan sana. Suruh baris sebelah kanan sana. Itu hisapnya mudah. Kesalahannya ada kesalahan tapi kebaikannya lebih banyak. Ditimbang, timbangannya gampang aja. Oh, kebaikannya lebih banyak. Udah, ashabul yamin sudah. Ya. Nah, orang yang diberi kitab catatan amal di tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan dia akan pulang kembali kepada keluarganya masruron, dalam keadaan senang. Kan di akhirat kita ketemu semua dengan keluarga kita. Nah sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dari arah belakang punggungnya. Jadi malaikat ngerahkannya bukan dari depan, Pak, dari belakang ditusukkan ke punggungnya. Nih yang nerima bukan tangan kanannya nggak bisa nerima, tangan kiri yang nerima. Gitu, kira-kira gitulah. Nah, dari belakang ya, yang nerima tangan kiri. Ya, dan adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berkata celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Innahu, kenapa dia masuk neraka? Karena innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia kana adalah waktu di dunia dulu, fi ahlihi, di dalam keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, mereka selalu masruron, bersenang-senang. Hidupnya bersenang-senang aja. Diajak ngaji nggak mau, susah ngaji tuh, baca ayat Quran susah, nggak mau mereka. Tapi bersenang-senang yang lainnya mau. Kerjaannya hanya masruran, bersenang-senang, atau hidupnya disenangkan oleh Allah. Hidupnya senang terus, nggak pernah susah, nggak pernah mikir nanti siang makan apa, besok makan apa, cari uangnya di mana, anakku bagaimana, nggak pernah terbebani dengan itu semua, nggak pernah terbebani dengan masalah ekonomi, masalah sakit dan sebagainya. Hidupnya senang terus, sakit nggak pernah. Andai kata sakit pun minta rumah sakit yang paling mahal, yang pelayanannya paling tinggi. Ya, itu. Nanti manusia yang seperti itu keadaannya, biasanya orang-orang seperti itu, innahu dhanna allayahur, sesungguhnya dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan pulang kembali kepada Allah. Bala, bahkan inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya, kana adalah bihi, kepada dia, basiro, dalam keadaan melihat. Allah melihat dia. Jadi kita tiap hari dilihat oleh Allah. Kita ngapain aja sepanjang hari? Ada sholat enggak? Ada ngaji enggak? Ada berbuat baik enggak? Atau hari-hari dipenuhi dengan berbuat jahat, berbuat buruk seterusnya.
tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap waktu. Jangan begitu. Kita isi hari-hari ini setiap waktu berlalu mulai dari detik, menit, jam, sampai hari, sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun dalam kebaikan. Usahakan seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada surat Al-Kahfi tadi, Allah bilang, maka engkau Muhammad pasti melihat orang-orang yang berdosa itu mereka takut mimma fihi, dari apa yang tertulis di dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka nanti akan berkata, ya wailatana, aduhai celakalah kami, mali mengapa, hadzal kitabi, ini buku, mengapa buku ini la yughadiru, tidak meninggalkan, tidak membiarkan shaghiratan, yang kecil, dosa yang kecil, wala kabirotan, dan tidak pula dosa yang besar, illa kecuali ahsaha, buku ini menampungnya, menjaganya, menulisnya. Dari semua yang kita ucapkan, omongan yang sepele, yang kecil, yang kelihatannya remeh, atau omongan yang besar, itu ditulis ucapan kita. Ulama berbeda pendapat dalam soal yang ditulis oleh malaikat itu, semua omongan manusia itu apa saja itu? Apa semua omongannya, apa yang mengandung dosa dan yang mengandung kebaikan saja yang ditulis? Ada dua kubu, sebagian mengatakan yang mengandung dosa saja dan yang mengandung pahala saja yang ditulis. Kalau omongan manusia ketika dia tidur, waktu dia tidur kan kadang-kadang manusia itu ngelindur, atau orang Jawa itu ngelindur, atau orang sini apa Pak? Mengigau. Nah, mengigau itu kadang-kadang kan, gitu. Apa ditulis juga oleh malaikat itu? Itu yang satu yang kalau kayak gitu nggak ditulis. Wong dia ngelindur kok nggak sadar kok. Jadi nggak sadar itu nggak mengandung dosa, nggak mengandung kebaikan. Demikian juga orang tidur memaki-maki orang, wah kurang ajar, menyebut nama binatang yang ada di kebun binatang. Oh kamu ini, disebut nama binatang itulah, nggak ditulis itu, yang ngelindur kok, nggak sadar. Ya. Tapi yang lainnya mengatakan tetap ditulis, walaupun cuma itu tetap ditulis. Apalagi lagi ngaji gini sampai ngantuk, itu dimarah oleh Rasulullah itu. Nggak boleh loh kita menguap terus mengatakan nggak boleh itu, ditahan, jangan bersuara. Rasul marah itu kalau lihat. Ya, jadi kembali ke sini saudara sekalian ya. Mengapa buku ini tidak membiarkan yang kecil maupun yang besar kecuali dia menampungnya? Wa wajadu, dan mereka pasti mendapatkan ma'amilu, apa saja yang mereka amalkan, yang mereka perbuat, hadiron, hadir, datang, ada di buku itu tulisannya. Termasuk tulisan kita hari ini tanggal berapa ini? 22 Februari kalau Masehi tahun 2023. Pagi ini kita kumpul di sini ngaji, ditulis, ada tulisannya ini. Nanti kita di sana akan mendapati itu. Kegiatan kita sehari-hari tertulis di sana. Hadir nih, hadiron, hadir, datang, tertulis. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidaklah akan mendolimi Rabbuka Tuhanmu, dan Tuhanmu tidak akan mendolimi ahadan seorang pun. Nah, ayat ini diterangkan begini Bapak Ibu sekalian oleh Ibnu Katsir, salah seorang pakar tafsir yang terkemuka di seluruh dunia Islam ini. Allah berfirman, wa wudiyal kitab, dan pastilah diletakkan buku itu. Kitab di sini maksudnya yaitu kitabul a'mal, kitab catatan amal-amal manusia. Ya, yang kita lihat, yang kita bikin sendiri, itu tulisan itu hasil karya kita sendiri. Malaikat yang nulis. Dan malaikat jangan disangka gak bisa nulis cepat. Kalau ada orang ngomong cepat, malaikat tetap bisa nulis itu. Ya, jadi semua buku
buku yang berisi catatan amal kita akan diletakkan, maksudnya diberikan kepada setiap manusia. Alladzi fihi, yang di dalamnya al-jalil, ada tertulis dosa besar, wal hakir, dan dosa kecil, ya, yang remeh, wal fatil, wal kitmir, dan dosa-dosa kecil-kecil yang kecil-kecil tapi banyak sekali. Fatil itu kecil, kitmir ini juga kecil. Tapi dosa kecil yang banyak yang kita lakukan tiap hari, lama-lama jadi besar itu, jadi dosa besar. Ya. Wasagir wal kabir, dan dosa yang kecil lagi maupun dosa yang besar. Jadi ini sama semuanya. Lalu Ibnu Katsir menerangkan, fatarol mujrimina musfikina mimma fi, maka kamu akan melihat orang-orang berdosa itu mereka ketakutan dari apa yang tertulis di dalam kitab itu. Yang tertulis dalam kitab itu yaitu min a'malihim, mereka takut terhadap perbuatan mereka sendiri, as-sayyi'ah, yang buruk, wa af'alihim, dan amal perbuatan mereka al-qabihah, yang jahat. Jadi perbuatan manusia kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat, kan gitu. Nah, itu semua tertulis sana. Orang-orang yang berdosa karena tiap hari dia berbuat dosa terus sampai matinya juga tetap berbuat dosa, enggak pernah mau bertobat, enggak sempat mau bertobat, kemudian mati, naudzubillah min dzalik. Itu mereka takut terhadap isi bukunya sendiri itu. Wa yaquluna, dan mereka nanti akan berkata, ya wailatana, aduhai celakalah kami. Mereka akan ngomong gitu, aduh celaka ini, kenapa bukuku isinya tulisanku, amal berbuat baru semua tertulis di sini, yang kecil maupun yang besar. Aduh celaka aku, ya Allah, ini aku dulu cuma ngomongnya aja ditulis, aku cuma berbuat gini aja ditulis, ya Allah. Takut mereka. Mereka takut lalu mengatakan, aduhai celakalah kami. Apa maksud perkataan aduhai celakalah kami? Diterangkan oleh para ulama. Maksudnya mereka akan berkata, ya hasrotana, aduhai ruginya kami, wa wailana, dan aduhai celakalah kami, celakanya kami, ala farrotna, atas apa yang kami telah lewatkan, fi a'marina, di dalam umur-umur kami. Jadi aduhai celakanya kami, telah melewatkan sesuatu perbuatan yang harusnya bisa kulakukan, bisa kami lakukan di dalam umur kami yang panjang itu. Ini loh Pak, dalilnya kita menggunakan umur kita untuk kebaikan dan dalam kebaikan. Usahakan begitu. Ini umur kita kan akan berakhir nanti. Cuma kita tidak tahu sampai kapan akhir umur ini. Ya, ini loh, nanti manusia akan menyesal terhadap umur yang mereka biarkan berlalu tanpa kebaikan yang mereka lakukan di dalam umur-umurnya. Lalu apa kata Allah? Allah berbicara, orang-orang berdosa tadi akan mengatakan begini, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku ini tidak membiarkan dosa yang kecil dan tidak juga dosa yang besar kecuali dia menghitungnya? Kenapa semuanya ditulis? Kenapa semuanya dihitung? Tuh, mereka berkata begitu. Maksudnya layat ruku dzamban. Buku itu tidak membiarkan atau meninggalkan satu dosa pun. Baik dosa itu shahiron, dosa yang kecil, wala, dan tidak pula kabiron, dosa yang besar. Dosa kecil ditulis, dosa besarnya apalagi. Wala amalan, dan tidak pula satu amalan pun kecuali ditulis oleh malaikat. Wa in, meskipun sohuro, amalan itu kecil, cuma menyingkirkan sampah dari halaman masjid ini, dari dalam masjid ini. Kita lihat, masjid ini kok kotor, kok banyak kertas berhamburan di sini, banyak tisu berhamburan. Ya ambilnya, dipungutnya, taruh di tempat sampah. Itu dikasih tulis oleh malaikat itu sebagai kebaikan dia itu. Itu perbuatan paling remeh. Apalagi nyapu masjid, apalagi ngepel. Jangan saudara remehkan itu. Pahala-pahala semua Anda kumpulkan itu. Nyapu jalanan aja ada pahalanya kok. Di samping gaji tiap bulan. Jadi semua kebaikan kita akan ditulis semuanya. Kenapa buku ini tidak membiarkan yang kecil maupun yang besar kecuali dia menghitungnya? Illa ahsoha, diterangkan lagi di sini, illa ahsoha, yang dibuat dengan kecuali dia menampungnya, menghitungnya, menulisnya, maksudnya doba poha. Buku tadi menetapkannya, wa hafidhoha, dan menjaganya, tertulis, tidak ada yang terhapus.
Tidak ada yang tulisannya nggak bisa dibaca. Tulisan malaikat jelas, nggak seperti tulisan kita. Apalagi tulisan dokter. Tulisan dokter, orang tanya, dok itu tulisan apa? Wah ini orang apotek tahu sudah. Sampai nggak tahu nggak apa-apa. Orang apotek tahu itu. Ini Mas Farhani tahu ini. Ya, belajar tulis cakar ayam. Jadi malaikat itu akan menulis dengan jelas, dobatoha itu menulis dengan rinci. Nih dobatoha. Rinci itu apa yang kita perbuat, ditulis. Mulai bangun tidur ngapain, menguap dulu, misalnya tulis menguap, nggak pakai alhamdulillah lagi, nggak baca alhamdulillah. Habis itu ngapa? Nggak ke kamar ngaji, nggak berdoa, langsung ambil rokok. Tulis itu, ditulis loh Pak. Ya sebagai kekurangan kita itu, karena merokok kan nggak ada pahalanya Pak ya. Dosa juga mungkin nggak ada dosanya, tapi pahalanya jelas nggak ada. Tapi dosa juga, wallahu a'lam. Mudah-mudahan enggak. Ya. Makanya ulama ada yang bilang itu makruh aja, makruh. Ya. Ada yang bilang itu mubah, ada yang bilang mubah loh Pak. Mubah itu artinya boleh gitu loh. Wah, masya Allah. Arabmu nggak tahu. Kita nggak mau ikut-ikut. Yang penting aku nggak ngerokok gitu aja. Maaf ini bagi yang ngerokok ya. Saya tidak menghina sampean enggak ya, hanya menerangkan saja. Jadi semua perbuatan manusia akan ditulis oleh malaikat dengan rinci. Wahabidhoha. Sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Tapi waktu sudah habis. Hadisnya bagus sekali ini. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.